Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Suara Parlemen Petang edisi Kamis 19 November 2020 bersama saya Dede Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami sampaikan kepada Anda di hari ini. Betul sekali pemirsa, dan pada tema hari ini kita akan membahas bagaimana progres dari vaksin. Kita mengetahui ini jadi kalau misalkan dari luar negeri ini vaksinnya ada vaksin Sinovac, dan kalau dari Indonesia ada vaksin merah putih yang sekarang sedang memasuki uji klinis dan katanya ini akan diproduksi massal pada awal tahun depan. Dan semoga ini bisa menjadi angin segar bagi yang namanya vaksin untuk COVID-19 ini nantinya bisa merubah semua perspektif terkait juga dari COVID-19 dan juga semua imbas yang dibawa kepada COVID-19 ya. Betul sekali. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas headline media online terbit pada ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Pemirsa, headline media online yang pertama datang dari sindonews.com. Konjen RI Jeddah mengatakan bahwa Saudi hari ini sudah keluarkan visa umroh untuk Indonesia. Pemerintah Arab Saudi per hari ini kembali mengeluarkan visa umroh bagi jamaah Indonesia. Sebelumnya aplikasi e-visa milik Arab Saudi sempat tidak bisa diakses untuk jamaah umroh asal Indonesia. Kabar gembira ini disampaikan Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi, Eko Hartono dalam pesan singkatnya kepada Sindonews pada Kamis 19 November 2020 lalu. Ia mengatakan bahwa visa umroh untuk Indonesia sudah keluar hari ini. Menurutnya sudah ada beberapa visa umroh untuk jamaah Indonesia yang hari ini dikeluarkan. Dengan begitu maka proses pengurusan visa umroh bagi jamaah Indonesia sudah bisa dilakukan kembali. Dan tentunya ini sudah sesuai dengan prosedur yaitu via travel. Ya, setelah sempat ibadah umroh ini tertunda di Arab Saudi dan akhirnya kembali dibuka, dan Indonesia akhirnya para jamaah dari Indonesia untuk bisa melakukan umroh kembali, dan ini merupakan kabar gembira yang nantinya untuk masyarakat Indonesia untuk tetap bisa mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai nantinya ini malah merugikan untuk jamaah-jamaah lain ke depannya, akhirnya kesulitan juga untuk mengikuti ibadah umroh ke depannya ya. Betul. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya dari detik.com. Di sini membahas Bareskrim periksa 3 tersangka baru kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Tim penyidik Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 tersangka baru kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Ketiganya akan diperiksa hari ini pada hari Kamis, dan juga tim penyidik gabungan memeriksa tersangka di luar klaster pekerja, yaitu ada MD, peminjam bendera PT APM, JM, konsultan pengadaan ACP 2019, dan juga di sini ada perkataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, melalui keterangannya pada hari Kamis tadi. Proses pemeriksaan akan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum diperiksa, ketiga tersangka akan menjalani serangkaian prosedur protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh Bareskrim. Ya, ini salah satu kasus yang juga sangat kontroversial mengenai Kejaksaan Agung. Kita berharap semoga 3 tersangka yang akhirnya ini dikuk oleh Bareskrim ini bisa memberikan keterangan dan juga bisa memberikan kesaksian yang komprehensif atas terjadinya kebakaran yang kemarin terjadi. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga datang dari Tempo.co. Gelar PCR gratis, Dewan Pers mengatakan bahwa wartawan beresiko tinggi terpapar COVID-19. Dewan Pers kembali melaksanakan tes usap polymers chain reaction atau PCR gratis untuk 100 pekerja media. Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama Fifth Group dan Jarum Foundation. Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo mengatakan tuntutan wartawan semakin terasa seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan bermanfaat dalam situasi pandemi. Dengan demikian, wartawan khususnya mereka yang melakukan tugas peliputan di lapangan saat ini juga menjadi salah satu jenis pekerjaan yang resiko terpapar COVID-19 paling tinggi. Dan ia juga melanjutkan keterangannya, pelaksanaan tes PCR gratis ini melibatkan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP, dan tes juga dilaksanakan di rumah sakit tersebut. Ini sangat bagus sekali yang dilakukan oleh Dewan Pers ini ketika merupakan jurnalis, merupakan salah satu pekerjaan yang sangat-sangat tinggi resikonya, di mana harus bertemu dengan banyak orang, harus bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat. Ini sangat penting sekali untuk bisa memberikan tes swab gratis untuk bisa menghindari juga mencegah penyebaran virus corona ya. Iya, betul sekali, Dadi. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas segmen utama, yaitu terkait dengan progres vaksin. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menyatakan opsi perubahan bentuk subsidi energi kepada nelayan amat dimungkinkan. Hal ini dimaksud agar subsidi yang diberikan pemerintah lebih tepat sasaran. Hal tersebut mengemuka dalam rapat antara BAKN DPR RI, Pemkab Subang, dan perwakilan Koperasi Nelayan dalam rangka kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Anggota BAKN DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengungkapkan, format subsidi energi yang ada saat ini harus diubah, di mana tidak lagi diberikan kepada objek subsidi, namun diberikan kepada perorangan. Ya, secara umum kita melihat permasalahannya memang seharusnya subsidi itu langsung saja diberikan kepada orang per orang. Tapi tentu ini harus melalui kajian yang lebih komprehensif, sehingga keputusan yang akan datang itu tidak memunculkan celah-celah yang baru. Itu ya. Anggota BAKN Bahrudin Nasori mengatakan, penyimpangan distribusi BBM energi kepada nelayan nyatanya tidak hanya terjadi di Kabupaten Subang, melainkan di beberapa daerah. Untuk itu, BAKN terus menggali temuan-temuan tersebut sebagai dasar permintaan klarifikasi kepada pemerintah. Mencari yang subsidi susah. Akhirnya mereka ditawarin oleh oknum polisi, ditawarin ini. Disarankan, nelayan harus belajar beli yang non-subsidi. Nah ini jangan-jangan ada permainan, ini kita sedang telusuri. Dari Subang, Jawa Barat, Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Petang, dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai tajuk progres dari vaksin. Ketua Komisi 9 DPR RI, Feli Estelita, mengatakan vaksin yang diberikan pada masyarakat harus terjamin dari segi keamanan, mutu, hingga khasiatnya. Ia meminta Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk menyediakan vaksin COVID-19 sesuai dengan arahan Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Hal tersebut ia sampaikan pada rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan POM Penny Lukito dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadiki di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada hari Selasa 17 November 2020 lalu. Tak hanya itu, ia juga meminta Kemenkes untuk menyiapkan estimasi kebutuhan vaksin secara nasional, infrastruktur vaksinasi termasuk sarana-prasarana, jejaring layanan fasilitas kesehatan, logistik, rantai dingin juga sesuai dengan standar, serta SDM dalam pelaksanaan vaksinasi termasuk anggaran yang diperlukan. Distribusi vaksin COVID-19 hampir dipastikan batal terlaksana pada 2020. Dalam laporan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional mengenai status dan progres vaksin, pendistribusian paling cepat dilakukan pada kuartal 2 tahun 2021. Berdasarkan lini masa yang disusun Satgas, total vaksin COVID-19 yang didistribusikan hingga kuartal 4 2021 adalah 239 juta dosis. Vaksin yang didistribusikan adalah hasil produksi dari kerjasama antara Indonesia dan Sinovac dan buatan dalam negeri, yaitu vaksin merah putih. Ya, semoga nantinya ini dengan hadirnya vaksin untuk virus COVID-19 ini nantinya bisa memperbaiki seluruh keadaan yang terdampak ya, mulai dari ekonomi dan juga situasi politik di seluruh dunia yang akhirnya terdampak daripada COVID-19. Dan kita sama-sama menunggu yang dimana sebelumnya virus atau vaksin COVID-19 ini yang harusnya paling cepat katanya sih 2 tahun, namun ternyata sudah bisa dihasilkan dari kurang dari setahun ya. Semoga hasilnya juga maksimal ya nantinya. Betul sekali, dan juga ini pernyataan datang dari Presiden Joko Widodo bahwa ia siap menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin ini, Dadi, untuk melihat bagaimana nanti kinerjanya. Dan juga kita berharap semoga hasilnya maksimal dan bisa mengakhiri pandemi dari COVID-19. Setuju sekali. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas progres dari vaksin ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Indonesia berpotensi mengalami krisis energi jika tidak bisa meningkatkan produksi minyak dan gas dalam 10 tahun ke depan. Pasalnya, kebutuhan energi fosil dalam energi akan terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas bisnis dan pergerakan manusia.
Ditemui di Gedung Nusantara 1, anggota Komisi 7 Sartono mengatakan, saat ini produksi migas Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Jumlahnya pun cenderung turun dan tak mencapai target yang dicanangkan pemerintah. Sartono menyarankan pemerintah melakukan percepatan kegiatan eksplorasi dan simplifikasi proses bisnis. Nah, di dalam menghadapi krisis-krisis daripada minyak atau dan gas ini, salah satu caranya ialah kita harus ada suatu langkah besar. Dengan apa itu? Ya, bagaimana membuka ya seluas-luasnya ya, bekerja sama untuk bagaimana perusahaan-perusahaan ya yang tertarik kepada investasi di sektor eksplorasi minyak dan gas ini. Sartono menjelaskan, untuk meningkatkan produksi minyak, kegiatan hulu migas harus dijalankan out of the box atau keluar dari bisnis seperti biasanya. Artinya, tidak hanya mengandalkan kegiatan rutin, namun juga harus ada upaya ekstra untuk mencapainya. Nah, dalam hal ini kita khususnya misalnya kalau anggaran ya dalam sektor migas ini perlu diperkuat ya di dalam politik anggaran ke depannya gitu, dan kami akan berikan suatu supporting. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Mister, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, dan kita masih membahas terkait dengan progres vaksin. Di sini vaksin didistribusikan kepada 2 kelompok penerima nantinya. Yang pertama ada tenaga kerja kesehatan dan juga pelayanan publik dan juga anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial penerima bantuan iuran atau BPJS PBI. Dan yang kedua adalah masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Kedua kelompok memiliki jumlah penerima masing-masing 64,37 juta dan 75 juta dengan total kebutuhan vaksin sebanyak 73,9 juta dosis untuk kelompok pertama dan 165 juta untuk kelompok 2. Total jumlah penerima 107,2 juta dosis dengan kebutuhan vaksin 235,8 juta. Ketua Satgas Pen Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memang menetapkan target konservatif terkait dengan rencana pendistribusian vaksin COVID-19 dengan catatan informasi mengenai perkembangan pengadaan vaksin dari salah satu produsen Sinovac bisa diperoleh lebih dini oleh pemerintah. Target pemerintah konservatif, namun melalui kerjasama dengan Sinovac, kami yakin bisa lebih tahu secara lebih dini informasi tentang pengadaan vaksin sesuai dengan jumlah yang diperlukan oleh Indonesia. Ini adalah perkataan dari Budi dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Lalu ia juga menambahkan seluruh kandidat, jenis, jumlah, dan harga vaksin akan diputuskan oleh Kementerian Kesehatan, baik vaksin dari program pemerintah maupun vaksin mandiri dari sisi distribusi. Lalu, lanjutnya komite saat ini tengah berhadapan dengan tantangan yakni keharusan agar vaksin didistribusikan secara masif dengan sisa waktu yang tidak banyak. Terkait dengan hal tersebut, komite akan melibatkan rumah sakit negeri, swasta, serta pusat kesehatan masyarakat dan juga mendorong produsen untuk mempercepat proses pengadaan vaksin COVID-19. Ya, memang perjalanan dari penemuan vaksin COVID-19 ini sangat panjang sekali. Betul. Karena harus melalui uji klinis hingga 3 tahap terlebih dahulu sehingga baru bisa nantinya kalau misalkan uji klinis ketiga ini sukses baru diproduksi secara massal, dan kita berharap semoga 2 vaksin utama nih ya dari Sinovac dan juga vaksin merah putih bisa benar-benar menjadi solusi atas kebuntuan dari pandemi COVID-19 yang sudah mempengaruhi berbagai sektor yang ada di Indonesia saat ini. Betul sekali. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga tajuk utama yang baru saja kami bahas bersama dengan Anda. Dan berakhir sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dede Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.